Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin nabail azim, tentang berita yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an, khalaqal insan allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. wan najmu wasyajaru yasjudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kemah, sungguh luar biasa Allah memberikan nikmat kepada saya karena akhirnya aku bisa bersilaturahmi kembali dengan orang-orang yang dulu pernah hadir ketika aku sedang merasa sendiri di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Nah, aku harus menceritakan dari mana ya, karena keluarga ini sesungguhnya menjadi salah satu pendorong dan motivasi saya untuk pertama lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk memahami Islam secara keseluruhan dan terutama memahami Al-Quran itu sendiri. Awalnya saya tuh baca aja susah ya, membaca Al-Quran itu rasanya kok berat banget begitu. Nah, terus tiba-tiba keluarga ini dari Pak Ustadznya, dari istrinya, dari anak-anaknya itu tiba-tiba hadir di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta dan aku tuh seperti terdorong dan tiba-tiba ada insight aja untuk loh, kok yang kecil ini bisa menghafal Al-Quran dengan sangat fasih. Sekarang Aska, aku sebutin namanya Aska itu udah menghafal 13 juz. Nah, dan kemudian yang kakaknya Aska malah lebih hebat lagi. Karena alhamdulillah saya dapat kabar terakhir bahwa putri dari Pak Ustadz Bobi dan Bunda Maya itu sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar kabiroh. Nah, untuk itu ya sahabat Kemah, ternyata ketika Allah memberikan pertolongan gak perlu jauh-jauh, langsung dikirimin sama Allah dan hari ini aku mau ketemu mereka. Assalamualaikum ya Allah Ustadz Bobi. Sehat Aska ya Allah, kamu udah besar sekali loh Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah seneng ya bisa ketemu setelah bertahun-tahun sesungguhnya. Bertahun-tahun. Iya. Dan setiap hari selalu mendoakan. Amin ya Allah. Terima kasih loh karena doanya sangat penting sekali. Oke, kita duduk. Ayo, silakan. Nah, karena sahabat Kemah aku harus kasih tahu keluarganya Bunda Maya. Aku lebih dekat ke Bunda Maya karena Bunda Maya memang yang setiap minggunya datang untuk memberikan pelajaran ya. Mengajari lah kami yang ada di dalam. Nah, keluarga ini luar biasa dan sebenarnya saya tuh jatuh cintanya pada Aska pertama kali. Karena Aska itu adalah temennya Keanu waktu itu ya. Jadi sebelum aku ingin menggali lebih dalam, aku pengen denger dong hafalannya Aska. Aska ini pinter banget loh ya. Ini kita tes nih. Mau denger kan ya sahabat Kemah, pasti akan terkagum-kagum dan setelah ini pasti langsung kayaknya aku juga harus hafalan Al-Quran. Kenapa Aska bisa, kenapa aku enggak ya kan? Al-Baqarah. Al-Baqarah aja coba ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah ya kan. Mau penasaran aku ya. Sahabatnya pasti penasaran. Ali Imran. Aska udah sampai juz berapa? Dia sudah 13 sih, juz 1 sampai juz 8, terus juz 26 sampai juz 30. Berarti dari 26 sampai 30. Oke, juz 30 An-Nabah. Kenapa coba? Bismillahirrahmanirrahim.
amma Kata Angie dia mau yatasaalun. pakai gerakan boleh nggak? Oh, boleh. Oh, Pakai gerakan. gerakan. Aku juga sesungguhnya dulu diajarinnya pakai gerakan ya kan. Dan aku bilang ke Bunda Maya, Bunda aku tuh pernah patah di sini. Jadi kalau agak yang tinggi-tinggi tuh Ya, jangan benar. maklumi. Nah, tapi coba nih An-Naba dengan gaya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Artinya tuh biar yang nonton bisa tahu Bisa tahu. Artinya amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin nabail azim, tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya mukhtalifun, saling berselisih. Salah saya lamun, sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Summa kalla saya lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Subhanallah, ya Allah. Aku tuh agak terharu loh Ustadz sama Bunda ya. Karena aku kan dengar Aska ini ketika Aska masih kecil loh. Waktu itu umur berapa Bunda ya? Waktu masih kecil kan ya, umur 7 tahun, 8 tahun. Iya, jadi masih Aska tuh ke lapas, jadi dibawa sama Bunda Maya dan masih kecil. Dan waktu itu biasa jamaah suka nanya kan, iya Aska coba Al-Baqarah ayat 102 gitu kan. Nah Aska masih bisa jawab nggak ini sekarang? Masih ingat nggak? Ayat 102 tuh yang ini apa, tentang setan yang itu bukan sih? Yang ngajarin sihir. Iya. Betul. Iya. Karena ya, aku rasa aku perlu mendatangkan kakaknya Aska yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya, ya kan? Karena Bunda baunya Aska ya. Dulu berapa kali sih pas dia lagi liburan, cuma pas Mbak Angie kayaknya nggak ada. Karena jarang banget aku bawa emang, tapi pernah. Iya, bukan Aska terus. Ayo, siapa namanya aku sampai lupa. Zaida. Ayo Zaida di sini. Yuk. Sini. Ayo ya. Nah, Zaida nanti itu ada kursi ya Allah sahabat Kemah. Zaida ini telah lulus di Mesir ya Ustadz Bobi ya. Iya. Nah, sahabat Kemah, sesungguhnya kakaknya Aska ini tuh aku jarang ketemu ya Bunda ya. Karena yang Bunda bawa pasti si bontot. Nah, Kalau suaminya nggak boleh. oh gitu ya karena oh iya kayak ya bener-bener Cantik semua. Baik, Bunda Maya favorit loh ya kan. Nah jadi Zaida ini sudah hatam, artinya sudah 30 juz menghafal Al-Quran. Subhanallah, kemarin udah di Mesir, jadi itu udah seperti apa tuh Bunda, Mama Ustadz dijelaskan terus ke sahabat Kemah tuh ketika kita udah 30 juz. Maka perlu ibarat katanya dapat oh iya benar nih 30 juz kan begitu tuh. Itu sampai ke Mesir. Nah, itu gimana nih? Kalau aku kan belum nyampe situ jadi belum ke Mesir ya. Benar-benar ya insyaallah. Mudah-mudahan sahabat Kima kita doain bareng-bareng Mbak Angie menyelesaikan hafalannya. Amin. Nanti ngambil sanatnya ke Mesir juga ya. Amin. Nanti ditemenin sama Bunda Maya sama bareng-bareng ya kita. Iya, Zaida iya. insyaallah. Nah, jadi itu nanti ketika 30 baru ke Mesir untuk ibarat katanya apa ya kalau bahasa kitanya tuh ya kayak kita ijazah lah. Ijazah, inaugurasi lah kira-kira. Betul. Jadi ini ngambil sanad langsung sanadnya dari Rasulullah. Zaida, kemudian dua abangnya, sanad ke-29 dari Rasul. Allah Jadi Akbar kabir. Rasulullah, terus ada sahabat, dia 29 orang dilalui sama mereka, ini ngajarin mereka. Subhanallah ya sahabat Kemah ya Allah. Aduh bener-bener deh kalau kita lihat ini ya nanti setelah ini pasti saya akan minta Zaida untuk ngaji ya katanya apalah mau juz berapa gitu terserah gitu kan. Ya Allah jadi kayaknya aku nggak pas kalau nggak pakai kakaknya Aska karena kakaknya Aska ini tuh bener-bener yang udah hafal 30 juz dan sudah seperti dapat apa tuh inaugurasi ya. Inaugurasi. Itu gimana sih Ustaz? Tolong jelasin tuh inaugurasi ketika aku soalnya belum 30 juz. Jadi kan kita harus belajar pakai guru, Mbak Angie. Dan guru itu yang akan
nggak tahu nih apakah ibadah kita nih sampai contohnya seperti Rasulullah atau enggak. Nah karena itu dalam ibadah ini harus ada sanadnya, harus ada silsilahnya. Jadi Zaidah, dua abangnya setelah hafal 30 juz kemudian ngambil sanad dari Syekh di Mesir sana. Dan dari Rasulullah sanadnya mereka yang ke-29. Jadi dari Rasul kemudian ke para sahabat 28 orang, nah mereka yang ke-29. Ya Allah, Bunda. Aduh, punya anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Aku tuh berharap Keanu juga tertarik ya untuk belajar ya. Tapi sama Zaidah nih, gimana tuh kemarin jadi di Mesir deg-degan dong ya? Iya kan, karena kan Tante Enji aja misalkan ngafalin nih stat ya dari Al-Baqarah, kok tiba-tiba bisa jumping ke Ali Imran, kayaknya salah nih ya kan, suka ketuker-tuker. Nah coba deh, kan sahabat kamu pasti mau dengar ya bagaimana lantunannya daripada Zaidah gitu. Surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Subhanallah. Kalau gitu ya coba ya, ini tantangan berikutnya nih. Buat aku sendiri sebenarnya Ustadz Bobby sama Bunda Maya ya kan, namanya aku udah lama juga ya di luar, ternyata nggak seintensif ketika di dalam ya. Jadi enakan di dalam, enakan di luar. Jangan di luar aja Pak Ustadz ya kan. Alhamdulillah ya Allah, jangan lagi, jangan lagi. Makanya aku suka bilang Bunda Maya ya, kalau kalian jangan sampai dipaksa Allah untuk belajar Al-Quran dengan cara seperti aku. Ya kan, sebelum masuk penjara atau amit-amit jangan sampai masuk penjara, udah hafalan aja dulu gitu kan. Oke ya, aku panggilnya apa sih, enak ya atau? Iya, Zaidah langsung. Zaidah ya. Kita coba ya balas-balasannya. Ini surat apa ini? Surat apa? Surat Ar-Rahman, coba ya. Masya Allah. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassama'a rafaha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Oke, sampai situ aja ya, ini kelamaan gitu ya kan? Masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah, saya merinding mendengarnya. Aduh, subhanallah, aku yang selalu berterima kasih. Jadi sahabat Kemah, aku perlu jelaskan awal pertemuan saya dengan Ustadz Bobby dan Bunda Maya. Ketika itu ada kegalauan sebenarnya Keanu. Aku ingat banget pada saat itu, ya Allah aku nih Keanu mau bagaimana. Nah itu kalau nggak salah di bulan Ramadan ya, Pak Ustadz ya. Terus Pak Ustadz lagi ngisi kayaknya. Nah terus akhirnya aku sedikit menceritakan mengenai kegelisahan aku. Terus tiba-tiba pokoknya ada Bunda Maya lah datang. Nah, singkat ceritanya, Allah hadirkan Bunda Maya. Terus Keanu sempat nginep waktu itu di Cijulang. Ya. Cijulang Cisarua pesantren ya. Dan aku tuh belum pernah tahu Ustadz Bobby itu rumahnya di mana, Bunda Maya rumahnya di mana. Tapi karena aku sangat membutuhkan tempat buat Keanu tinggal, Allah ngirimkan. Nah, kayaknya yang nganter waktu itu Pak Ikna juga ya sama Oma Opa begitu. Aku ingin berterima kasih sahabat Kemah karena pada waktu aku nggak tahu Keanu mau kemana gitu kan. Karena hari-harinya tuh aku Bunda Maya sama Pak Ustadz cuman mikirin hari ini Keanu mau tinggal di mana, besok dia mau tinggal di mana gitu kan, lusa dia mau tinggal di mana. Jadi aku berusaha untuk cari tempat buat Keanu bisa main lah. Nah kebetulan kan ada Aska ya waktu itu ya, jadi aku tuh seneng banget gitu. Dan Keanu alhamdulillah, gimana Pak Ustadz ketika di Cisarua dia rewel nggak? Kita happy sekali ya. Seneng kok. Ya Keanunya juga happy. Ada satu momen yang kita masih ingat, Bunda Maya ini dia bawa anak-anak dengan mobil kami kan mobil gerobak tuh ya. Semua santri ikutan, termasuk Keanu. Bunda Mayanya udah cerita belum? Belum. Coba ceritain Jin. Gimana ceritanya Jin? Jadi waktu itu kalau nggak salah kita tuh nganterin tetangga yang dia mau kontrol habis lahiran. Karena kan kondisi
kita kan di perdesaan kan jalannya begini-begini gitu, juga nggak mungkin dia dibawa pakai motor kan karena baru melahirkan. Nah waktu itu langsung saya yang bawa pakai mobil itu. Kita mobil itu memang besar, muat santri banyak banget gitu kan. Nah jadi kita bawa tetangga itu, Kianu dan Aska ikut. Nah dia tuh seneng banget ya, jadi kita juga nggak sadar ya, aku nyetir di depan, mereka berdua di belakang. Pas sudah selesai itu gini ngomongnya, aku seneng loh mobil ini, kata. Ya Allah. Aduh, itu mobil. Terus belum selesai kalimatnya. Ntar mau bilang ke mama, mau beli mobil ini. Karena dia seneng, padahal itu mobil angkutan barang. Mobil gerobak lah. Ya Allah. Aduh. Seneng banget karena mungkin bisa diri-diri, bisa jalan-jalan. Iya ya. Kan waktu itu. Sama Aska juga sama-sama Kianu waktu itu ya. Ya Allah, jadi aku tuh suka kadang-kadang setiap kali dengar orang bercerita soal Kianu gitu loh Bunda, aku tuh suka sedih karena kan aku nggak melihat dan apa. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Tapi kita mau share juga sama Mbak Enji tentang menitipkan anak kepada Allah. Jadi kan kita di Mahat Askar Kauni ini kan biasa ngurusin yatim, duafa, para tamu kekasih Allah, mereka para penghafal Quran. Dan Mumtaz Hamzah, anak kami yang pertama kedua, usia berapa waktu itu sih ke Mesir? 11 sama 12. Nah, 11 tahun sama 12 tahun. Jadi awalnya kami bercanda, mau nggak sekolah ke Mesir? Jawaban mereka umur segitu, mau bi katanya. Subhanallah. Kami tanya berkali-kali, mau. Dan terus mereka nagih. Akhirnya kemudian kami cari informasi, kami nggak tahu siapa yang mau terima anak 12 sama 11 tahun ini di sana. Tapi Masya Allah, sampai di sana ini sahabat-sahabat Kima, ini sahabat Kima apa? Iya betul. Sahabat-sahabat Kima sampai di sana, kami selalu doa sama Allah, ya Allah, kami selalu bantu anak-anak yatim, duafa, terlantar, yang mau belajar. Tolong ya Allah, ini anak-anak kami baru 12-11 tahun. Jadi tolong jaga dan pelihara. Nah kelanjutannya ini cerita, biar siap tisu masih ada insya Allah. Lanjutin. Iya, ya akhirnya kami di sana nggak punya keluarga sama sekali, Mbak Enji. Kan itu kayak, ya bukannya aku nitipin anak ke, misalnya orang di Jakarta nitip ke Bogor ya, bisa ditengokin setiap minggu gitu kan. Ini kan negara lain yang menyeberangi lautan, ya, menyeberangi lautan benua. ya, antar benua gitu. Nah, kita benar-benar waktu itu Allah tolong gitu ya. Mungkin ya ini karena syafaatnya para penghafal Al-Quran yang kami urusin ya. Jadi nyampe ke sana kita nggak kenal siapa-siapa, tapi Allah ketemuin dengan orang-orang yang ternyata sevisi dengan kita dan ternyata juga mereka sama gitu ngurusin penghafal-penghafal Al-Quran di sekeliling mereka juga, dan kita begitu ketemu rasanya kayak saudara banget. Disiapkan satu rumah buat kita dan nggak boleh jauh-jauh. Pokoknya harus dekat rumah kami, Syekh. Ya Allah. Jadi dari rumah Syekhnya, beliau di atas, kami di bawah. Dan itu disiapin semua katanya. Subhanallah. Dan lebih dahsyatnya lagi, mereka itu bilang, kami belum kenal tapi kami yakin kita sudah bersaudara. Jadi kita datang jam 11 malam kali sini, Ya, semuanya malam-malam. disiapin. Syekhnya langsung yang ngangkatin koper kita gitu. Allahu Akbar. Itu Allahu apartemen Akbar. lantai berapa ya, nggak ada lift ya, pakai tangga. Lebih dahsyatnya lagi sekarang, ini sudah berjalan mungkin udah 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan sekarang sudah menjadi Mahat Askar Kauni Mesir. Allahu Di sana. Akbar. Allahu Akbar. Nah, Ya jadi Allah. Masya Allah, Allah mudahkan semuanya. Jadi memang itu benar kali ya Pak Iya. Ustadz ya Bunda ya. Aku juga pada waktu itu kan ngerasa aku mau titip kemana lagi ya Allah. Benar. Itu ke orang tua saya juga udah pada waktu itu Mang Om Apa lagi di Manado ya kan. Jadi aku bener-bener agak galau, gelisah gitu. Kan aku belum pernah kenal Ustadz Bobi sama Bunda Maya, tapi memang gitu yang Ustadz tadi bilang. Kok ya udahlah, aku yakinin deh. Saya yakin ya. Udah berasa kayaknya Allah ngasih udah Ji nggak apa-apa gitu loh. Terus kata Pak Ikna kan ke Cisarua Bu. Subhanallah itu di mana lagi ya kan pada waktu itu. Nah dan aduh Kianu mau nggak ya begitu kan, waktu itu masih belum dekat sama Aska kan. Nah, terus Bunda bilang oh ya ada sih seumuran Kianu lah. Pak Ustadz aku tuh sesungguhnya pada waktu itu nangis tuh hampir sehari semalaman lah ya. Karena kan susah juga ditelepon. Ya kan, terus makanya cerita tadi dari Bunda Maya itu
memang buat aku sedih juga sih Bang Ustadz. Nanti ya, apalagi mungkin kalau aku lihat aku lihat mobilnya kan, dan Keanu tuh tipenya yang selalu mau menyenangkan orang gitu. Jadi misalkan dia mengalami kondisi yang terburuk sekalipun, dia pasti selalu bilang, oh enggak mami, enak kok di sana. Nggak apa-apa Keanu seneng gitu. Insya Allah. Sayang Keanu nggak ada di sini ya. Kita pengen tahu katanya Keanu udah kumisan, katanya udah tinggi. Udah tinggi, nanti mau sunat Pak Ustadz. Cuman dia nggak mau, katanya takut. Aku bilang nanti deh, karena aku juga bingung menjelaskannya kan. Nanti habis liburan ini insya Allah ya, doain sahabat Kema ya, biar Keanu tuh bisa sunat dan dia mengerti artinya kan. Karena sahabat Kema, saya itu tidak hanya diajarkan oleh Bunda Maya dan Ustadz Bobby untuk membacakan atau menghafalkan secara Arabnya, tapi sesungguhnya dengan artinya. Nah, dan ketika itulah yang aku rasa juga Bunda jadi mudah menghafal. Dan jujur, ayat-ayat itu yang nguatin saya, Pak. Ayat-ayat Al-Quran itu yang membuat aku tuh bisa menjalani dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu. Dan memang sesungguhnya Al-Quran itu benar sih Pak Ustadz ya, anak itu bisa jadi ujian yang terberat juga gitu. Karena ketika aku merindukan Keanu ya Allah Pak Ustadz terus aku nggak bisa telepon, aku nggak bisa lihat, itu tuh ujian terberat. Dan ternyata Allah di situ hadir dengan Bunda Maya datang. Jadi aku tuh punya jadwal. Oh ya Allah, Bunda Maya datang gitu kan. Aku pasti ntar nganter ke depan pintu portir gitu. Aku tuh sampai surprise ya, maksudnya siapa aku datang selesai ngajar, pasti Mbak Enji, kalau Mbak Enji yang datang emang jarang banget absen ya. Itu pasti nganterin aku gitu sampai ke pintu gitu. Masya Allah, begitu memuliakannya gitu kan. Padahal aku di situ ya cuma datang untuk mengajar ala kadarnya yang menurut aku gitu, tapi Mbak Enji sampai nganterin aku ke pintu gerbang tuh. Pengen nanya dong sama Mbak Enji, momen Quran apa yang paling nikmat yang dijalanin selama hidup, baik lagi di luar maupun di dalam? Ya Allah Pak Ustadz, kalau mau dibilang banyak sekali kenikmatannya ya. Pertama itu kalau dalam kondisi aku itu penghapus sedih. Jadi ketika memang aku sedang rindu banget sama Keanu gitu kan, terus aku juga nangis udah berhari-hari nggak selesai rasanya. Jadi ya sahabat Kema, aku udah ada pada posisi aku nggak bisa ketemu Keanu tuh aku nangis. Dan disitulah akhirnya aku menemukan bahwa ya sudah, baca aja Al-Quran. Jadi aku membacakan dan aku minta izin ke teman-teman kamarku, aku membacakan dengan sedikit ada suara supaya itu jadi penenang hati aku juga gitu. Jadi dan walaupun ada pada titik misalkan lagi baca apalah salah satu ayat terus kena begitu kan, itu bisa sampai nangis juga gitu. Dan disitulah aku ngerasa bahwa Al-Quran ini emang temen aku. Nah ketika aku mulai galau tuh Bunda ya kan, misalkan ya Allah Keanu mau bagaimana ya begitu. Nah aku ambil Al-Quran, terus aku mulai membacakan dan melafalkannya. Udah paling enggak itu benar-benar memang benar penenang hati itu yang namanya Al-Quran. Karena kalau manusia mungkin hanya mendengarkan sembari lewat begitu kan. Kalau ada yang bisa memberikan support alhamdulillah, tapi ada juga kadang-kadang kejadiannya malah bertolak belakang dengan yang kita harapkan. Tapi ketika Al-Quran itu sahabat Kema, ya Allah, bukannya aku bilang apa-apa ya, itu bukan cuma jaminan mutu, tapi hati itu ketika kita ikhlas dan kita membacakan ayat-ayat itu tuh, aku tuh nggak sadar Bunda, akhirnya kok bisa hafal sebegininya ya. Kok tiba-tiba maksudnya itu kayaknya masuk. Pokoknya tiba-tiba aja, lo kok ini bisa sebegini. Dan aku selalu berbagi dan sharing ke teman-teman aku. Emang kalau udah kita niatkan dan memang kalau Allah udah hadir, itu nikmat gitu. Tapi aku emang datang ke sini Pak Ustadz, aku pas dengar dari Bunda Maya kan DM tuh aku masih belum pasti ya. Maksudnya kok banyak banget gitu mau dibales kan jadi bingung ya. Aku mengingat momen ketika memang aku belajar dari yang subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi, dari yang baru ngafalin zikir pagi dan petang sampai Bunda Maya datang, Aska datang, terus aku kok
terinspirasi begitu. Seperti ya Allah, aku harus tahu. Sebenarnya bukan aku pengen menghafal, enggak Pak Ustadz, jadi Mama Bunda tuh aku ingin tahu ini apa sih di dalamnya. Karena ketika aku menjalankan agamaku dan aku tidak tahu kitabnya, maka aku hanya menjalankan itu mungkin dulu karena aku menikah sama Mas Aji, Mas Hayat kan. Nah, tapi di dalam penjara itu aku ingin tahu nih kata per kata. Dan alhamdulillah kan Bunda Maya ngajarinnya kan gampang ya. Misalkan inna itu artinya, dan itu banyak sekali ketemu kan di dalam Al-Qur'an kan, sesungguhnya apa segala. Nah, apalagi ditambah gerakan-gerakan yang bisa mengingatkan kita untuk menghafal. Nah, aku sih alhamdulillah banget ya Pak Ustadz, Aska juga, terus Zaida juga, terutama ke Bunda Maya aku aduh, udah. Mbak Enji ini Masya Allah, ya mungkin aku bisa nyeritain ke sahabat Kema ya, waktu Mbak Enji itu ngafal bersama aku aja deh gitu ya di dalam. Sangat antusias dan benar-benar jadi inspirasi buat yang lain karena semangatnya itu. Jadi kalau kita ngafal kan ya bahkan masih ingat ya, Iya, aku ngafal, aku nambahin, terus habis itu dibagi kelompok ya. Terus dapat hadiah sahabat Kema kalau bisa nebak ayatnya ya kan. Bawa hadiah-hadiah kecil gitu ya. Nah waktu itu Mbak Enji pernah jawab satu pertanyaan. Dan yang jawab pertanyaan itu kan boleh aku minta ambil hadiah gitu, dan hadiahnya itu dikasih Mbak Enji lagi ke orang lain. Waktu itu aku inget banget gitu. Hadiahnya apa, wafer apa kerupuk? Enggak, lotion ya kan, lotion tangan ya kan, aduh ya Allah. Masya Allah. Jadi aku tuh selalu merindukan itu. Aduh, terus kalau misalkan Bunda Maya absen misalkan, ya aku Bunda Maya nggak dateng ya gitu. Padahal kan kita pengen langsung setoran ya. Baru kan kita ada ujiannya juga, ada sertifikatnya. Terus ada pernah wisuda. Iya, wisuda ada Umi Deti tuh. Nah, Umi Deti tuh kan dari yang, jadi aku sama Umi Deti waktu Umi masih di sana kan, setelah Bunda Maya ngajar nih di hari Kamis kalau nggak salah, itu kan kita perjuangkan mati-matian tuh ya biar ya dong harus ada dong hafalan begitu. Nah, kita lanjutin ke dalam blog. Nah, alhamdulillah tuh ada Umi Deti, terus ada Umi Bunda Neti. Nah, itu semua kita yang makin semangat begitu. Dan karena setiap habis sholat subuh itu kita hafalan Al-Waqiah. Dan alhamdulillah kepake terus. Jadi untuk sholat. Dan memang kita sembari nunggu sholat duha, itu kita langsung tuh Al-Waqiah tuh. Jadi kalau teman-teman yang ada di lapas juga yang nonton pasti kangen deh. Pada saat aku bebas kemarin kan, karena lagi pandemi ya Pak Ustadz ya kan, memang dulu tuh kita masih sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah sampai ke pandemi itu udah ditutup kan. Padahal disitulah kita sering sekali menghafal Al-Quran. Nah, Al-Waqiah itu nggak perlu dihafalin, hafal sendiri. Mungkin karena tiap pagi dibacain kali. Benar. Saya pengen kasih tahu lagi Mbak Enji. Jadi kenapa kita tuh pakai gerakan? Itu tuh. Ini mungkin sahabat-sahabat Kema penasaran kenapa dari tadi kita ngomong ngafal pakai gerakan. Karena sesungguhnya Allah kasih tahu bahwa tangan ini bisa merekam memori jauh lebih hebat daripada otak. Itu sahabat Kemah, coba dicatat, berarti tangan ini bisa merekam memori yang lebih hebat daripada otak kita. Ini dalilnya nih. Surat Yasin surat 36 ayat 65. Oh iya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal kayaknya. Oh iya. Al-yawma, di hari itu kata Allah, hari kiamat. Nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulut mereka manusia. Ini bersaksi. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara. Betul. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan dulu. Jadi seperti Allah pengen tahu, memori yang paling dahsyat merekam, otak sudah tidak fungsi lagi dari kiamat ini katanya. Subhanallah. Dan lebih dahsyatnya lagi nih, di Askar Kauni, di yayasan kami, Mbak Enji, nggak cuma orang-orang yang wajar, bahkan ODGJ. ODGJ itu apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Oh, oke. ODGJ bisa. Iya. Datang seperti Bunda Maya, Bunda Dedi datang ke lapas,
Ini guru-guru kita sekarang sudah mulai rutin diminta oleh panti sosial ngajarin surah Ar-Rahman. Awalnya para ustadz-ustadzah pada masa serius sih kita suruh ngajar ODGJ, tapi ketagihan loh. Jadi sekali datang 15 ayat ODGJ itu. Subhanallah. Dan kalau mau pulang nih ustadz-ustadzah nggak boleh. Ya Allah, berarti yang waras-waras aduh jadi malu begitu ya. Kata kawan-kawan ODGJ begini, Benji, sahabat Kima, kata kawan-kawan ODGJ, waktu ustadznya mau pulang, ganteng jangan pulang, kita nambah lagi dong. Ya Allah, itu ya subhanallah berarti ya. Iya. Nah berarti tunggu, jadi tangan itu sesungguhnya kalau dengan gerakan ini akan lebih cepat menghafal. Oh mungkin aku juga cepat gara-gara ini ya. Iya. Ada apa gerakan-gerakan yang sesungguhnya emang itu ada makna berulang kan kadang-kadang kan. Jadi yang aku ingat banget tuh dulu yang sempat kita kan gaya-gayanya. Saya ini kan menyebarkan ilmu ini sampai puluhan negara, Meji. Jadi sudah sampai banyak negara. Lucunya kalau saya lagi ngajar, ini diaspora orang-orang Indonesia. Tapi ada orang Italianya, ada orang Indianya, ada orang macam-macam. Yang bahasanya mereka nggak ngerti. Jadi kawan-kawan diaspora Indonesia sambil saling bisikin ke teman-teman sebelahnya. Begitu selesai, hafal tuh mereka semua. Dan mereka terima kasih. Kenapa? Karena ini gerakan tangan, mereka ngerti. Ya Allah, coba Pak Ustadz coba dicontohkan misalkan yang simpel ya tadi Aska bacain, yang apa Al-Baqarah ya dengan gerakan yang, nah coba ya kita sahabat Kema kita perhatikan baik-baik gimana sih sebenarnya artinya gitu. Jangan dulu mengartikan tapi kita lihat dulu aja gaya ya apa gerakannya Ustadz Bobby, siapa tahu sahabat Kema itu benar-benar nanti bisa tahu ini artinya gitu. Insya Allah. Surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat apa sih kira-kira? Ayat 6. Ayat puasa. Ayat puasa. Boleh. Tapi itu udah ketahuan gerakannya. Oke. Karena ini bisa ditebak. Ayat apa maunya? Boleh 6 sampai 8 aja. 6 sampai 8. Innallazina kafaru. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang kafaru yang kafir, sawaun alaihim sama saja bagi mereka, aanzartahum apakah engkau memberikan peringatan pada mereka, am lam tundirhum atau engkau belum memberikan peringatan pada mereka. Anzartahum la yu'minun, mereka tidak bakal beriman. Nah, jadi itu udah pasti lah begini ya kan tuh, tidak begitu. Sama seperti kalau misalnya saya nggak bisa bahasa Jepang, saya diundang ke Jepang, lalu kemudian panitia nggak ada yang nemenin, tapi saya lapar pengen makan, cuma ditunjukin sama panitia di sana Ustadz ada warung makan halal. Tapi celakanya di sana mereka nggak bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, biasanya bahasa Jepang. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Gimana ceritanya saya mau beli makan ayam? Gimana coba kira-kira? Gitu ya. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya mau makan ayam. Dan pada detik yang sama, dia ngasih tahu, mau makan ayam. Jadi saya tahu loh bahasa ayam, bahasa Jepangnya ayam. Sama seperti lebih dari 90% jemaah haji Indonesia itu nggak ngerti bahasa Arab. Tapi pulang dari haji dan umroh, mereka tahu haji Khamsah Riyal. Oh iya, berarti itu bisa memudahkan itu dia. Ini. Karena gerakan-gerakan itulah begitu. Dan kebayang nggak Mbak Enji dulu bagaimana Rasul dan para sahabat menyebarkan agama ini kepada seluruh dunia? Pasti nggak ada diklatnya, nggak ada kursusnya. Saya amat yakin berangkat aja dulu dengan bahasa isyarat, ntar lama-lama langsung akulturasi. Itu dia ya. Jadi metode ini Pak Ustadz Bobby temuin udah berapa lama sebenarnya? Tahun 2010 akhir. Ini bukan penemuan karena saya doa di Multazam. Jadi minta ya Allah, saya sama keluarga lagi ngafal Quran, beri kami cara yang paling mudah. Tapi lagi di depan Multazam lagi doa begini, tiba-tiba tatkala kalimat itu, terus saya bengong, seperti ada bisikan, kenapa minta buat sendiri, kenapa nggak buat seluruh muslimin?
Tiba-tiba nggak jadi doa, ngangkat tangan lagi, jadi janji, jadi nazar. Ya Allah, andai kau berikan ilmu ini, aku janji aku akan sebarkan ke seluruh dunia, dimanapun muslimin berada. Sejak saat itu, Mbak Enji, ini ilmunya 4 bulan setelah itu Allah kasih, dan itu hampir setiap hari ngajar kemana-mana. Jadi sekarang udah 24 negara yang ngamalin ilmu ini. Subhanallah. Dan jadi Masya Allah. Luar biasa loh. Padahal lucu ya, cuma pakai gerakan doang. Iya ya. Dan sekeluarga Pak Ustadz, Bunda Maya, bisa diceritakan berapa anaknya tuh penghafal Al-Quran semua, ya Allah. Insya Allah. Jadi 4 anaknya Bunda ya? Ini Silakan, nomor 3, nomor 4, Nomor 1, abangnya bukan nomor ya? 1. Emang nomor 1 biasanya, suaminya selalu nomor 1 biasa. Nomor 1, nomor 2 laki-laki. Mereka sudah menghatamkan Al-Quran itu di Mesir ya, umur 12 dan umur 11. Dan langsung ambil sanad juga kayak Zaidah. Cuma mereka di sana lebih lama, 2,5 tahun. Ya Allah. Kami ini dulu desain menghafal Quran baru anak pertama ya, Cin. Anak pertama. Jadi Umi Maya ini lulusan jurusan apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya Allah. Jadi Fakultas Hukum, dan kemudian saya pernah hampir dipanggil Allah. Lalu kemudian beliau nih meluk-meluk saya, udah kayaknya rohnya udah terbang tuh, saya masih ingat saya pakai pakaian ihram, menuju cahaya yang terang gitu. Nah, badan saya udah gemeter, saya udah nggak sadar apa-apa, yang saya lihat nikmat dengan lihat sinar itu. Tapi ada kalimat dari Umi Maya kedengeran sama saya. Abi bertahan. Anak-anak kita belum ada satupun menjadi penghafal Quran. Ya Allah. Jadi begitu kalimat itu dibisikin di telinga saya tadinya jalan menuju cahaya itu, saya nengok belakang. Oh iya ya, berhentilah saya dan kemudian sadar. Nah, sejak saat itu kita berjanji kita akan menghafal Quran bersama-sama. Dan rupanya cahaya Al-Quran itu, sahabat-sahabat Kima, Mbak Enji, yang membuat hidup itu jadi terang, bercahaya dan penuh berkah. Hingga kemudian Allah titipin satu yatim, izin. Kemudian bertambah, nggak muat rumah. Bener, hidup bersama Al-Quran Allah muliakan. Kita buat pesantren pertama. Pesantren itu nggak beli, yang Kianu datang tuh. Yang Kianu nginep itu tuh di Cisarua. Pesantren pertama. Iya. Itu pesantren, tanahnya nggak dibeli, bangunannya nggak dibangun, udah siap. Dan pesantren itu penuh lagi dengan anak-anak yatim duafa, dan bersama Askar Kauni kita bikin gratis. Hadirlah pesantren kedua, hadirlah pesantren ketiga, sekarang 44 pesantren. Subhanallah, ya Allah. Jadi pesantren itu gratis ya Pak Ustadz ya? Maksudnya kalaupun ada sahabat Kema kan yang memang mau, dan biasanya kan saya selalu bilang ke teman-teman yang ada di dalam lapas, udah anak-anakmu titipkan aja lah, karena kesulitan kita kan ini nitipin anak kan. Nanti Bunda Deti yang atur tuh. Iya, nanti ada Umi Deti ya kan, nanti juga ikut ngajar begitu. Nah, karena banyak sekali kan yang kesulitan, mungkin nggak pernah orang tahu, tapi kita nih yang ya waktu itu saya menjadi narapidana, kesulitan yang pertama adalah ini anak mau dititipin kemana? Ini penting karena biasa kita mengurus anak-anak hebat, anak-anak yatim duafa, dan anak-anak yang orang tuanya ada di lapas sesungguhnya itu yatim setengah. Iya ya benar. Iya kan? Karena mereka bingung mau nyari kasih sayang kemana. Betul. Nah, jadi boleh juga. Jadi siapapun yang punya kasus seperti Mbak Enji dan kawan-kawan, beritahukan. Nah, titipkan. Biasanya kalau terlibat narkoba nanti nggak jauh-jauh dunia, ntar anaknya juga masuk. Itu dia, nauzubillah min dzalik kan. Makanya mendingan anaknya diselamatin dulu, ya kan. Jadi dapat lingkungan yang baru. Karena kan kasihan ya Pak Ustadz ya. Nah mungkin banyak kalau kayak Kiana emang ayahnya udah meninggal, terus akunya kebingungan. Tapi Allah itu tidak pernah kemana-mana dan nggak akan pernah jauh-jauh asalkan kita mau dekat. Seperti Allah memberikan pertolongan kepada saya. Nah jadi ya sahabat Kema yang saya sayangi dan saya muliakan, kalau misalkan kalian juga ingin seperti Aska, ingin seperti Zaidah begitu kan, nggak usah jauh-jauh. Kebetulan memang Pak Ustadz ada ya sekolahnya buat apa tuh? Nanti hubungin di sini aja nih kontaknya ya. Nanti kontaknya di bawah ini insya Allah. Iya ya, nanti kita hubungkan dengan orang-orang yang memang mau untuk menghafal. Nanti kan ada
pasukannya Bunda juga banyak Iya, kan yang bisa banyak. ke Benar. rumah-rumah, terus juga Betul. ada online mungkin yang bisa nanti disambungkan, insya Allah menjadi pahala untuk kita semua. Dan juga sahabat Kemah, bagi yang mendengarkan, kami juga berdoa agar supaya itu bisa menjadi pahala buat kita semua. Kebaikan itu pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau mencari kebaikan itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita mendapat hikmah, kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dipertemukan dan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz Bobi. Sama-sama. Terima kasih Benji. Bunda Maya. Aska, kapan kamu nanti ke Kianu lagi ya? Main lagi. Kianu itu harus hafalan juga. Iya. Ya Kianu ya, yang ada di rumah tolong didengarkan baik-baik ya. Sekarang kelas berapa Kianu? Kianu kelas 1 SMP ya. SMP. Nah jadi memang masih namanya lama nggak dengan saya kan Pak Ustadz, dan terakhir kan memang sempat tinggal dengan Oma Opa karena pada waktu itu yang aku cari tempat ke Bunda, aku boleh nggak nitip Kianu begitu kan, cuman kan Bunda waktu itu mungkin ada pembangunan ini ya, takut Kianu mungkin berdebu dan sebagainya begitu. Zaida juga ya luar biasa, mudah-mudahan ilmumu itu benar-benar bisa menjadi pahala buatmu. Dan kayak Tante Enji ini cuma selalu suka punya anak yang soleh dan soleha. Tapi hari ini karena aku ketemu Ustadz Bobi ya, mudah-mudahan Allah mengirimkan aku juga pasangan hidup yang bisa hafal Al-Quran ya kan. Terus juga Kalau mau daftar kemana, ke nomor ini? nanti jadinya Enji mencari jodoh dong ya sahabat Kemah ya. Nah yang penting kan punya tujuan yang sama, anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Oke sahabat Kemah, sekian dulu, kita nanti akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga Allah memberikan keberkahannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi di subscribe, wabarakatuh. like, share, dan komen. Insyaallah, makasih.